Halo, selamat sore rekan-rekan dari perusahaan kedua. Maaf. Kami ini kan perusahaan pertama. Ya. Ya betul. Oke, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami Sekolah Krista Gracia boleh bergabung dengan saudara-saudara kami dari Hamigo Group. Saya ingin kita tepuk tangan buat kita semua. Yeay! Ya, kita satu ya, Krista Gracia dan Amigo Group, luar biasa. Baiklah rekan-rekan, saudara-saudara, para hadirin yang saya hormati. Kali ini kami Sekolah Krista Gracia akan memberikan sebuah pertunjukan begitu. Tetapi pertunjukan yang kali ini akan kami sajikan ini berbeda dari biasanya. Karena kami membawanya jauh sekali dari negeri tirai bambu. Nah kali ini kita akan membawakan cerita tentang negeri Tiongkok. Dan pertunjukan kali ini akan diiringi live dengan anak-anak yang tergabung dalam pemain gamelan. Nanti diiringi secara live musik gamelan. Mereka gabungan juga dari SD dan SMP. Nah kali ini atau pertunjukan kali ini didukung oleh para pemain dan pengrawit sebanyak 170 siswa SD dan SMP. Ya. Dan ini pesan-pesan dari sponsor. Bahwasannya, mohon maaf ya, agak promo sedikit. Bahwasannya sekolah kami sudah membuka pendaftaran baru, jadi siswa baru, jadi monggo-monggo putra-putrinya segera dimasukkan ke sekolah kami, Krista Ceria, ke KB Krista Ceria, kemudian TK Kridawita, SD Kristen 3 dan SMP Kristen 1 ya, itu pesan-pesan sponsor. Kemudian yang kedua untuk pertunjukan ini kami juga nanti akan pertunjukkan kembali atau kami akan sajikan kembali dalam kegiatan pentas seni pada tanggal 9 dan tanggal 10 mendatang atau Februari. Karena itu mungkin bagi saudara-saudara yang mempunyai handai tolan yang ingin menyaksikan pertunjukan kami, tiket masih tersedia. Jadi silahkan nanti untuk menghubungi panitia jika berkenan untuk membeli tiket. Seperti itu. Dan tidak perlu berlama-lama saya berbicara di sini. Kita akan saksikan bersama-sama ya pertunjukan ketoprak berbahasa Indonesia dan yang akan diiringi secara live oleh anak-anak SD dan SMP. Inilah mereka. Ya, karawitan ini dibimbing secara langsung oleh pakar-pakar seni. Beliau adalah Bapak Wawan, Sarjana Seni, Bapak Sito, Sarjana Seni, juga Bapak Sigit. Ya, ini dia anak-anak kami. Silahkan menempatkan diri. Dan karawitan ini merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami. Dan beberapa waktu yang lalu syukur kepada Tuhan bahwasannya sekolah kami berhasil membawa pulang Piala Gubernur DIY ya dalam ajang parade gamelan se-Jawa Tengah DIY. Ya, baiklah. Hadirin yang saya hormati, inilah sebuah tayangan ketoprak berbahasa Indonesia dengan judul Huan Lihoa. Selamat menyaksikan.
Para Dewi riang menari, sukacita menyambut hari. Dikayang kami menyanyi, panjatkan doa puja-puji agar semua di bumi damai sejahtera dimati. Inilah kami para penjaga, penjaga langit dan bumi. Inilah kami para penjaga kedamaian yang sejati. Bunga bersih semerbak wangi, mekar di musim semi. Para dewi riang menari, sukacita menyambut hari. Dikayang nyanyi, puja-puji semua makhluk di bumi damai sejahtera di hati. Inilah kami para penjaga, penjaga langit dan bumi. Inilah kami para penjaga kedamaian yang sejati. Bakti kami untuk Dewi Kuan Yin. Semoga penguasa langit memberkati kalian. Terima kasih Dewi. Nio, sebulan sudah aku tak melihat Hoan Lehwa. Adakah di antara kalian yang tahu di mana dia? Ampun Dewi, Hoan Lehwa jarang terlihat siang malam bersama dewa, melatih diri menguji ilmu. Nyonya benar, Hoan Lehwa yang dulu lembut sekarang sudah berubah menjadi wanita yang sakti. Semua ilmu Dewi dan aku senang mendengarkan katamu, dan kini aku akan melihatnya sendiri dengan kedua mata batinku. Kalian akan menjadi saksinya. Baik Dewi.
dan kalian semua, hamba Dewi, kalian sudah melihat sendiri. Pohon Lehua berhasil menguasai seluruh ilmu yang aku berikan. Dan kini aku akan memanggilnya. Karena telah tiba saatnya, dia melaksanakan tugas sang dewa. Baik Dewi. Hormat yang tulus untuk Ibunda. Wan Lehua, Hamba Ibunda. telah tiba waktunya aku bicara. 15 tahun yang lalu, aku turun ke bumi menyamar menjadi prahara. Sampai di negeri Hansyang, aku membawa pergi dari pangkuan ibumu, Kim Nio, permaisuri Raja Huan Hao. Ampun Ibunda, aku tidak mengerti. Jika Putri Kim Nio adalah ibuku, dan Raja Wan Hao adalah ayahku, mengapa Ibunda membawaku kemari, bahkan memberiku bermacam-macam ilmu sakti? Karena langit telah menulis takdirmu. Kau memang harus menjadi wanita sakti. Tugasmu hanya satu, membantu Jenderal Xi Jinping menyatukan seluruh negeri dan menjadi sahabat putranya. Karena dewa telah bersabda, kelak ketika kau telah menjadi dewasa, jodohmu adalah si Tengsan putra Xi Jinping. Untuk itulah kau harus kembali ke bumi demi mewujudkan takdirmu. Tapi aku masih ingin di sini Ibunda. Tidak, Wan Lewa. Kau harus pulang sekarang. Hansyang membutuhkan pertolonganmu. Hanya dengan cara itulah kau dapat bertemu si Tengsan dan kedua orang tuamu. Sekarang pergilah, tunjukkan kalung pemberian ibumu ketika kau masih bayi. Jika itu titah Ibunda, hamba mohon diri. Restuku mendampingi setiap langkahmu. Di awal. Kaisar dan permaisuri datang. Cepet bego.
panjang umur Kaisar dan Permaisuri. Aku minta laporanmu. Ampun Kaisar, semua penggawa telah hadir di sini, seperti yang Tuanku perintahkan. Demikian juga penasihat Kim, Jenderal Kui, dan Panglima Si Tengsan. Maka itu, hamba persilahkan Kaisar memberi titah kepada mereka. Penasihat Kim, Jenderal Kui, dan kalian semua yang hadir di sini. Hamba yang mulia. Dinasti Tang pernah berjaya. Tetapi ketika aku bertahta, negeri kita diterpa duka. Para penguasa wilayah saling tikam berebut kuasa. Persatuan terkoyak, kebangsaan porak-poranda. Rakyat kita hidup sengsara. Bukan hanya itu yang mulia, tangis para wanita, jerih pilu anak-anak yang tak berdosa, membuat kedamaian jadi niscaya. Mereka terus bertanya, kapan perang saudara ini akan berakhir? Akankah dinasti Tang tak lagi berjaya? Kau benar Permaisuri. Malam-malamku selalu dihantui oleh mimpi buruk yang mengikat, menyiksa hari-hariku di dalam sana. Ketika aku terbangun, hatiku penuh dengan tanda tanya. Mengapa para penguasa wilayah tidak mau bersatu untuk membangun negeri? Kuasa yang aku Hamba mengerti. Kegelisahan Kaisar dan Permaisuri adalah suara hati kami, juga seluruh rakyat Tongtiao. Untuk itu, kami menunggu titah Kaisar Li. Yang mulia, hamba mohon izin bicara. Sebagai Panglima tertinggi, hamba telah memberi perintah penyelidikan. Mengapa perang saudara ini tak pernah berhenti? Sekarang hamba tahu mengapa para penguasa wilayah saling berebut kuasa. Jenderal, aku akan berterima kasih jika hari ini Jenderal memberiku laporan. Ampun yang mulia, perang tidak terjadi dengan sendirinya. Tapi karena ulah Raja Saupotong dari Kolekok, dengan muslihat liciknya, Saupotong membakar hati penguasa wilayah untuk melepaskan diri dari kerajaan Tongtiao. Kan yang hamba tahu, Saupotong berjanji menobatkan para penguasa wilayah sebagai kaisar. Jadi, semua ini adalah ulah Saupotong. Benar yang mulia. Hamba jadi ingat, ketika Ayahanda bertahta, Saupotong berkali-kali mengirim tentara untuk merebut kota raja. Tetapi niat itu selalu kandas, berkat kesiapan Jenderal Si Jinkui dan pasukannya. Penasehat benar, jika dulu Jenderal Kui tak segera datang, Ayahanda Kaisar pasti sudah jadi tawanan, karena Tongtiao berhasil dikuasai Raja Saupotong. Panglima Si Tengsan, putra Jenderal Si Jinkui, mohon izin bicara. Apa yang ingin kau sampaikan? Sebagai Panglima, penjaga keamanan dan ketentraman negara, hamba memohon izin menangkap Raja Saupotong. Hamba berjanji akan membawanya di hadapan Paduka.
Aku menghargai. Tetapi sebelum itu, aku akan memberikan perintah kepada Jenderal Si Jingui sebagai panglima tertinggi dinasti Tang. Kasim, Hamba yang mulia. serahkan padaku tanda kerajaan. Jenderal Kui, silahkan maju. Baik. Aku, Kaisar Li, hari ini bertitah kepadamu. Perang saudara harus segera diakhiri. Pertikaian harus segera dihentikan. Seluruh penguasa wilayah harus segera disatukan dalam satu negeri dan satu bendera. Karena hanya dengan cara itulah dinasti Tang akan kembali menemukan kejayaannya. Kita Kaisar kami junjung tinggi. Prajurit Hansiang semuanya, hari ini adalah hari penentuan. Bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk kelangsungan hidup kalian. Raja Wano adalah pemimpin kalian. Aku dan Wan Leong adalah panglima kalian. Jika Tong Tio ingin menguasai Hansiang, nyawa kalian sebagai taruhannya. Apakah kalian sanggup? Lebih keras lagi, apakah kalian sanggup? Bagus. Kalian memang pantas menjadi anakku. Tak sia-sia aku mendidik kalian menjadi panglima perang Hansiang yang sakti. Hormat kami untuk ayahanda. Hormat kalian aku terima. Dan sekarang dengar baik-baik perintah Yang Mulia Raja Saopotong. Wan Leong, Wan Hao, dan semua prajurit Hansiang. Aku bangga kalian telah menuruti perintah Raja Wan Hao melawan pasukan perang Tong Tiao. Karena saat ini dinasti Tang ingin kembali menguasai daratan Cina. Yang Mulia tidak perlu khawatir. Kami adalah prajurit pilihan yang siap bertarung melawan prajurit Tong Tiao. Mereka juga telah bersumpah setia pada ayah, juga kepada kami berdua sebagai panglima. Jika Tong Tio datang kemari, kami siap mengusirnya. Bagus, itu yang aku inginkan. Jika pasukanmu berhasil menang,
ayahmu akan mendapat gelar kaisar dari negeriku, Kolekok. Dia akan menjadi penguasa tertinggi di seluruh daratan Cina. Terima kasih Yang Mulia. Huan Hao, Apa yang mulia? aku percayakan Han Xiang kepadamu karena aku telah melihat sendiri kesiapanmu. Aku harus segera kembali ke Kolekok dan sebentar lagi aku akan menyiapkan pasukan untuk menyerbu kota raja. Baik, hamba akan mengantar kepergian yang mulia. Menteri dihitungi mana Juban. Perang, siap perang, siap perang, siap perang, siap perang, siap perang, siap perang. Wan Liang dan kawan Hong, aku Komandan Han diperintah Jenderal Xi Jinping untuk menyampaikan titah kaisar kepada kawan Hong. Komandan Hong, bacakan perintah kaisar. Siap. Perintah Kaisar Li kepada Raja Wan Hao. Demi persatuan seluruh daratan Cina, Kaisar bertitah, semua penguasa wilayah harus kembali bersatu, bernaung di bawah bendera Tong Tiao. Siapapun yang berani melawan harus ditangkap dan dihukum mati. Itu perintah kaisar. Hahaha. Komandan Hao, perintah kaisar telah kami dengar. Dan sekarang dengarkan jawaban kami baik-baik. Kami tidak sudi menaati perintah kaisar. Oh, jadi kalian telah bertekad melawan kami. Baik. Kita memang harus berperang. Mari kita lakukan. Kalian atau kami yang akan menang. Prajurit, tunjukkan gelar perang kalian. Pasukan Tong Tiao, siapkan diri kalian.
Bubar kalian semua. Kimyo, hentikan kataku. Ya, sekasar ini, Anda tidak melihat. Kami semua berdoa pada dewa agar hati terbebas dari perang dan malapetaka. Jangan pernah berdoa. Dewa tidak pernah ada. Jika dewa ada, dewa akan berpihak padaku. Bukan pada pasukan Tong Tiao yang sekarang menari-nari karena berhasil memukul mundur pasukan Han Xiang. Kanda, kekalahan Han Xiang bukan karena dewa tidak berpihak, tetapi karena Kanda berkeras hati menolak niat baik Kaisar. Apa Kanda lupa bahwa Han Xiang akan lebih kokoh jika bernaung di bawah kekuasaan Kaisar? Han Xiang terlalu kecil dibanding Tong Tiao. Han Xiang memang terlalu kecil, tapi Han Xiang tidak akan pernah menyerah. Aku diberi janji Raja Sao Potong. Jika Han Xiang menang, Raja Kolekok akan mengangkatku menjadi Kaisar, menguasai seluruh daratan Cina. Itu bukan janji Kanda, tapi siasat untuk mengadu domba. Koleko adalah musuh kita, pemecah belah persatuan kita. Jika Tong Tiao terpecah belah, Raja Sao Potong yang akan memetik keuntungannya. Diam! Aku tidak butuh nasihatmu. Yang aku butuhkan adalah pasukan yang kuat. Karena Huan Hong dan Huan Liong sudah tak sanggup lagi berperang. Dan keinginanku untuk menjadi kaisar hanya akan menjadi mimpi buruk di sepanjang hidupku. Kanda, ingatlah, pikirlah baik-baik. Jika kedua anak kita sudah tidak sanggup lagi memimpin peperangan, siapa lagi akan memimpin pasukan Han Xiang? Aku yang akan memimpin. Siapa kau? Berani datang tanpa diundang. Ayah, ibu, aku Wan Lewa putri kalian. Jangan ngaco. Kau pasti mata-mata musuh yang akan menipuku. Anakku Wan Lewa sudah mati di bawah prahara ketika dia masih bayi. Aku tidak mati, ayah. Aku dibawa ke kayangan dan diberi ilmu sakti oleh Dewi Kuan Im. Setelah aku remaja, Dewi Kuan Im menyuruh pulang untuk membantu ayah dan ibu. Jika kalian tidak percaya, kalung ini sebagai buktinya. Kanda, ini kalungku. Kalung ini aku berikan ketika Huan Lewa masih bayi. Dia benar-benar anak kita. Huan Lewa, kau anakku. Kau putriku satu-satunya. Iya, ibu. Kau boleh bilang begitu, tapi jangan cepat percaya. Aku tidak percaya sebelum dia memberiku bukti, bukan hanya sebagai anakmu dan anakku, tapi juga sebagai murid Dewi Kuan Im yang sakti. Jika dia bisa membuktikannya, aku akan mengakuinya sebagai anakku. Jadi itu kehendak ayah. Baik, aku akan memberi bukti. Biji kacang ini akan aku sebar. Apa yang akan terjadi? Ayah bisa melihatnya sendiri. Jangan. Kimyo, sekarang aku percaya Wan Lewa adalah putrimu. Dia anakmu yang hilang dulu. Iya, sekarang Anda percaya. Tapi jika Wan Lewa tak bisa menunjukkan kesaktiannya, apakah Kanda juga percaya? Kata-katamu tak enak di telingaku.
Aku hanya berkata jujur, Kanda. Sudah. Aku sudah tidak mau lagi bicara padamu. Wanegwa, pasukan Tongkiao telah mengepung benteng Hanxiang. Dan sekarang perintahkan pasukanmu untuk maju ke medan laga. Baik, Ayah. Pasukan, siapkan penyerangan! Kimyo, sekarang kemenangan akan menjadi milikku. Ini semua berkat kehendak dewa. Loh, Kanda kok aneh? Katanya dewa tak pernah ada. Kok sekarang bilang ada? Boh, rarusan. Pada kalian, di mana Panglima Perang yang memimpin pasukan Tongtiao? Dia di belakang pasukan. Siapa kau? Anik Mari, seorang diri. Aku Wan Lewa, putri Raja Wan Hao. Jika kau putri Raja Wan Hao, ingin apa kau datang kemari? Apakah Raja Wan Hao ingin mengaku kalah pada kami? Tidak, aku datang kemari ingin menantang Panglima Perang kalian. Jika dia menang, Hanxiang aku serahkan. Tapi jika Panglima kalian yang kalah, Hanxiang harus kalian tinggalkan. Jangan jumawa, kalahkan kami dulu sebelum Panglima. Jika kau menang, Panglima akan menandingimu. Jika itu mau kalian, majulah. Rasakan kamu. Kaukah putri Raja Wan Hao yang menantangku bertanding? Ya, Wan Lewa namaku. Siapa namamu? Namaku terlalu mahal untuk kau sebut. Jangan sombong. Di atas gunung masih ada langit. Jika kau mengaku satria, kita bertanding 1 lawan 1. Jika kau menang, Hanxiang aku serahkan. Tapi jika kau yang kalah, pasukan Tongtiao harus segera pergi dari Hanxiang. Baik, aku ladeni permintaanmu. Hei, ya.
Panglima. Kau sudah kalah. Tapi aku tahu kok, sorot matamu belum mau mengaku kalah. Iya kan? Tapi jangan salah, aku tidak takut. Aku juga punya pasukan yang akan mengusir kelas siluman milikmu. Bagaimana Panglima? Lihat sendiri kan, pasukan keramu lari pontang-panting menyelamatkan diri. Mereka ketakutan ketika melihat pasukan harimau milikku. Sekarang, daripada kau mati, lebih baik kau mengaku kalah. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Menakutiku dengan pasukan burung. Baik, aku ladeni keinginanmu. Pasukan tanah, maju!
Bagaimana? Masih ngotot ingin melawanku? Lihat saja, seluruh ilmu saktimu tak bisa menandingi ilmuku. Mengapa tidak segera mengaku kalah? Jangan tak kabur. Walaupun aku tak bisa melihatmu, tapi aku tahu kau ada di mana. Keluar kau! Kakimu lumpuh terkena pangkal tombakku. Sekarang kau harus mengaku kalah dan menyebut namamu sebelum kau mati. Apa? Kau si Tengsan. Aku tidak mungkin membunuhmu, Panglima. Aku tidak mau membunuhmu, karena langit telah bersabda. Aku harus menjadi sahabat Panglima Si Tengsan, putra Jenderal Si Jinqui. Bahkan kelak, ketika kita telah sama-sama dewasa, kau harus menjadi jodohku. Tapi kita bisa berdamai. Jika Panglima dan aku bersahabat, perang akan berakhir. Aku akan bilang pada ayah untuk menaati perintah Kaisar. Itu jalan terbaik bagi kita untuk jadi sahabat. Jadi kau tetap tak mau mengaku kalah? Baik, karena aku tak mungkin membunuhmu. Aku akan pergi. Siapa tahu ada prajurit yang menemukan Panglima dalam keadaan lumpuh hanya karena kalah melawan seorang wanita. Permisi. Loh, kenapa? Kau tidak mau mengaku kalah? Ya sudah, aku pergi saja. Kok aneh? Kau tidak mau mengaku kalah, tidak juga mau menjadi sahabatku. Mengapa minta tolong? Aneh kan? Maaf, aku tergesa-gesa. Aku pamit dulu. Iya, disembuhkan ya disembuhkan. Tapi kau harus mengaku kalah dan menerima aku menjadi sahabat. Kalau tak mau ya sudah, aku pergi dari sini. Bagaimana? Mau tidak? Aku tidak mendengar kata-katamu. Ucapkan dengan keras dan lantang. Bagiku belum cukup. Karena kau belum bersumpah di hadapanku. Aku pergi dari sini. Baik, bersumpahlah.
melihat Wan Lehua pergi bersama si Dengsan menghadap Jenderal Si Jinkui. Maaf ayah, Wan Lehua sudah bertekad membantu Jenderal Si Jinkui beserta Panglima Si Tengsan untuk menyatukan seluruh negeri. Kenapa kami tidak bisa? Kurang ajar. Wan Lehua sudah berani melawan ayahnya sendiri. Dia sudah berkhianat terhadap negerinya. Aku juga tak ingin melawan ayah. Jika kau tak ingin melawan, kenapa kau membantu jenderalku dan jatuh hati pada putranya? Itu pengkhianatan terhadap negerimu. Ampun ayah, semua itu harus aku lakukan karena perintah Ibunda Dewi Kuan Im. Aku terlahir untuk membantu Jenderal Kui menyatukan daratan Cina. Bahkan kelak, ketika aku telah dewasa, aku akan jadi menantunya. Anak durhaka, kau tak pantas hidup di sini. Matilah kau! Hei! Wah! Kepalaku! Kepalaku! Wan Lehua. Ibu, 40 hari sudah ayahmu menerima takdirnya. Kita hanya bisa berdoa, semoga arwahnya diterima di tempat terbaik, di sisi para leluhur Hansyang. Tapi kenapa aku tetap saja merasa bersalah pada ayah? Tak ada seorang yang salah jika dewa telah mengatur. Sekarang pergilah, panggillah sahabat baru. Ibu ingin melihatmu. Baik ibu. Ibu, ini Panglima Si Tengsan, putra Jenderal Si Jinkui. Ya, aku sudah sering mendengar namanya. Tapi baru kali ini aku melihatnya. Bakti hamba untuk Ibunda Kimyo. Baktimu putri muda. Semoga dewa memberkati dirimu. Terima kasih Ibunda. Wan Lehua sudah bercerita tentang dirimu. Ibu hanya berpesan, jagalah persahabatan kalian dengan baik. Karena persahabatan adalah jembatan bagi lahirnya kebaikan, kebahagiaan, dan kedamaian. Tanpa persahabatan, dunia akan menjadi ladang permusuhan yang tiada habisnya. Nasihat Ibunda aku junjung tinggi. Malam sebentar lagi akan datang. Ibu akan menyiapkan makanan untuk kalian. Terima kasih Ibunda. Bunga-bunga yang di sana menebar harum tiada. Semua ini berkat Ibunda. Tanpa Ibunda, Hansyang tak akan seperti ini. Itu loh kamar mandi. Sehari penuh aku. Tapi aku tak melihat ayahmu. Di mana dia? Ayahku. Jangan cemas. Aku hanya ingin berterima kasih kepada ayah karena telah menaati perintah kaisar. Tanpa ayah, Hansyang tidak akan bernaung kembali di bawah bendera Tokyo. Sesungguhnya ayahku telah meninggal. Ia marah ketika aku memutuskan untuk membantu ayahmu dan memilih untuk menjadi sahabatmu. Saat itulah ia menyerangku, bahkan berniat untuk membunuhku. Saat itulah ia terpeleset jatuh
dan kepalanya membentur altar sembahyang. Oh, jadi kau mengorbankan ayam demi aku dan ayahku. Aku tidak bermaksud begitu. Cukup, jangan coba menipu. Semua orang tahu anak harus berbakti kepada orang tua dan harus menaati semua perintahnya. Tetapi yang aku dengar, kau justru menjadi penyebab kematian ayahmu. Tidak, semua yang terjadi atas kehendak dewa. Mana mungkin dewa menyuruh manusia membunuh ayahnya sendiri. Sekarang aku tahu hatimu. Kau rela mengorbankan ayahmu demi pangkat dan kekuasaan. Tidak, aku tidak seperti itu. Cukup, aku tak butuh kata-katamu. Sekarang semuanya sudah menjadi jelas. Kau manusia yang tamak. Orang sepertimu tak pantas menjadi sahabat, apalagi menjadi mantu ayah. Dewa, jangan lari. Jenderal, Hansyang berhasil disatukan. Aku juga senang kau mendapat calon menantu, Huan Lehua, Panglima Perang Wanita yang sakti. Kau benar penasihat Kim. Kedatangan Huan Lehua membuat pasukan kita semakin perkasa. Aku percaya dia akan membantuku menyatukan seluruh daratan Cina sebagaimana titah kaisar kepadaku.
Jenderal Si Jinkui. Siapkah Andika yang datang kemari tanpa? Aku Liu Kimnyo, permaisuri Raja juga Ibunda Wanlewa. Ini kedua putraku, Huan Hong. Hormat kami untuk penasihat Kim. Terima kasih. Dan maafkan aku yang belum mengenal permaisuri Kimnyo. Atas nama Kaisar, aku mengucapkan terima kasih atas dukungan permaisuri. Apakah ada yang bisa kubantu? Aku ingin menyampaikan surat putriku kepada jenderalku. Maaf penasihat. Ini surat pribadi. Jenderal sendiri yang harus menerima. Silakan permaisuri yang memberikannya sendiri. Silakan jenderal membacanya sendiri. Penasihat Kim, Teng San sudah keterlaluan. Ia berani mengusir Wanlewa dan menuduhnya sebagai pembunuh Raja Huan Hao. Wanlewa tidak membunuh ayahnya. Saksikan kedua putraku. Suamiku meninggal karena terjatuh. Kepalanya membentur altar di ruang sembahyang. Benarkah begitu? Benar, penasihat. Komandan Han, Coba Jenderal. panggil Teng San kemari. Siap Jenderal. Mas, Sebaiknya Jenderal menahan diri. Meskipun Teng San berbuat salah, tetapi ia tetap anakmu yang juga Panglima Perang Tong Tiao. Aku tahu, tapi kesalahan seorang prajurit, apalagi berpangkat panglima, tak boleh dibenarkan. Tindakan Teng San tak hanya melanggar aturan prajuritan, tapi juga membuat Tong Tiao kehilangan Wanlewa, panglima perang wanita yang sakti. Ya, aku mengerti. Si Teng San berbuat salah. Hormat hamba untuk ayahanda Jenderal Si Jinkui. Masih ingat kalau aku ayahmu dan juga pemimpin tertinggi pasukan Tong Tiao? Kenapa ayah bilang begitu? Perbuatanmu menuduh Wanlewa adalah tindakan yang bodoh, karena sesungguhnya Wanlewa bukan pembunuh Raja Huan Hao. Ia bisa bilang begitu ayah, tetapi aku tidak percaya. Ngawur kamu. Wan Liong dan Wan Hong melihat sendiri Wanlewa tidak membunuh ayahnya. Sekarang dia memang bukan pembunuh, tetapi suatu saat nanti dia akan menjadi pembunuh yang tega membunuh orang yang menghalangi niatnya. Maka itu dia harus mati di tanganku ayah. Jangan sombong. Dengan apa kau akan membunuhnya? Apa kau lupa kau tidak bisa menandingi ilmu saktinya? Jika Wanlewa berniat melawanmu, kau tidak akan pernah sampai di sini. Sekarang dengar perintahku sebagai seorang ayah. Pergi dan mintalah maaf pada Wanlewa. Maaf ayah, aku tidak mau. Kurang ajar, kau tidak mau menuruti kata-kataku. Baik, sebagai pemimpin tertinggi pasukan Tong Tiao, aku memerintahkan Panglima Si Teng San, pergi dan mintalah maaf pada Wanlewa. Maaf ayah, aku tetap tidak mau. Lebih baik aku dihukum daripada harus meminta maaf. Kurang ajar, Komandan Han, hukum Teng San dengan 100 hari penjara. Cok! Jenderal. Sabar Jenderal. Seekor merpati membawa perintah kemari. Kota Raja diserang musuh. Pasukan Raja Sopotong telah mengepung istana. Kaisar dibawa lari dan dijadikan tawanan. Kurang ajar. Sao Potong pasti tahu kalau aku sedang tidak ada di kota raja, sehingga ia kembali menyerang. Sopotong memang raja terkenal licik, Jenderal. Komandan Hao, siapkan pasukan. Aku sendiri yang akan memimpin pasukan menyelamatkan Kaisar Li. Cok, sabar Jenderal. Jangan terburu nafsu. Aku sudah tak sabar lagi. Sebagai penasehat, aku harus bicara. Jenderal tak boleh memimpin sendiri. Jika terjadi sesuatu, pasukan Tong Tiao akan kacau balau karena kehilangan pemimpin. Lebih baik perintahkan Teng San untuk merebut kota raja sebagai hukuman. Jika ia menang, hukuman dibebaskan. Tapi jika ia kalah,
kematiannya tak akan sia-sia. Kau dengar kata penasihat Kim? Pergilah, lakukan tugasmu. Baik, hamba mohon diri. Hormatku untuk Jenderal Kui dan penasehat. Wan Lewa, kenapa kau datang kemari? Aku mendengar warta. Kota raja diserang musuh. Kaisar dan Permaisuri menjadi tawanan Raja Sapotong. Untuk itulah, aku harus membantu Jenderal Kui sebagaimana titah Dewi Kuan Im. Wan Lewa, waktu semakin mendesak. Pimpinlah pasukanmu. Selamatkan Kaisar Li. Hamba mohon diri. Kau sudah jadi tawanan. Sebentar lagi Tong Tiao jadi milikku. Sekarang kau tinggal memilih. Pilih hidup atau kau ingin pilih mati. Jika kau masih ingin hidup, serahkan stempel kerajaan padaku. Jika kau menolaknya, nyawamu akan terpisah dari tubuh. Yang mulia, serahkan saja. Serahkan stempel itu. Diam kau. Aku tidak akan menyerahkan stempel kerajaan, apalagi kepada orang yang berwatak serakah pada kekuasaan. Tong Tiao adalah negeriku, warisan leluhurku yang harus aku jaga dengan jiwa dan ragaku. Tapi yang mulia akan mati. Serahkan stempel itu. Setetes airnya adalah darahku, segumpal tanahnya adalah tubuhku, jiwaku, dan juga ragaku. Siapapun yang akan merebutnya harus melangkahi mayatku lebih dulu. Kau masih tetap saja sombong, Kaisar. Tapi lihat, tombak ini akan mengantar nyawamu ke alam baka. Bersiaplah, Kaisar. Serbu! Sapotong, jika kau masih ingin hidup, tarik pasukan. Raja, sekarang juga. Bocah tengil, cara kurang pongah. Anak kemarin sore tak pantas jadi lawan. Aku bukan bocah kemarin sore. Aku si Taiksan, putra Jenderal Sisinggui. Jangan mencuatannya, ayam. Apa kau pikir aku takut mendengar nama Sisinggui? Tidak, jangankan ayam. Setan pun bisa kuisir jika berani menghalangi niatku. Sekarang pulanglah, selagi kau masih bisa melihat matahari. Jika kau masih tetap di sini, tubuhmu akan terpanggang api.
Ayo sahabatku, sekarang pergilah sebelum pasukanku mengusirmu dari tempat ini. Dasar perempuan Jumawa, hadapi dulu aku sebelum kau mengusirku. Pasukan, usir dia! Mati kau Panewa! Panglima, kau terjerumus dalam lautan api karena termakan sumpahmu sendiri. Apakah masih ingat sumpahmu padaku? Jika kau ingkar janji, lautan api akan membakar tubuhmu. Aku mengaku salah. Maafkan aku, Hanewa. Karena kau sudah mengaku salah, aku akan menolongmu. Iya. Tepuk tangan untuk penampilan yang jangan turun dulu, jangan turun dulu. Iya, jangan tetap turun di dulu. atas panggung, Tetap di atas panggung, jangan turun dulu. Jangan turun dulu semua. Baik, sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Dan